Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sih cara menaklukkan hati calon mertua? Ini banyak banget juga yang nanya, Kak, kenapa sih ada yang orang tua yang larang aku untuk nikah muda? Padahal aku ingin banget nikah muda. Aku tuh nggak mau pacaran, aku nggak mau terjerumus ke dalam perzinahan. Aku tuh ingin baik-baik aja deh. Nah, agama aku ngajarin aku untuk menikah. Tapi sayang kenapa calon mertua, khususnya ibuku, melarang-larang gitu. Teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya cara untuk menaklukkan orang terdekat kita, khususnya orang yang punya kuasa atas kita, misalkan orang tua kita, itu harus dengan strategi. Ya, dulu ada seorang sahabat ya, belum masuk Islam, namanya Amr bin Jam'uh. Amr bin Jam'uh ini orang yang sangat cinta dengan agamanya, cinta dengan sukunya. Kemudian dia bangsawan ya. Suatu hari Amr bin Jam'uh ini adalah mau melakukan ibadah seperti biasa, menyembah berhala ya di Ansor, di Madinah. Maka ketika itu anaknya yang sudah masuk Islam duluan, plus ibunya juga sudah masuk Islam. Jadi bapaknya ini yang belum masuk Islam. Maka Amr bin Jam'uh waktu itu membersihkan berhala yang hendak dia sembah. Kemudian setelah itu ternyata ada anaknya namanya Abdullah. Ya, Abdullah dengan Mu'az bin Jabal waktu itu melihat kelakuan bapaknya. Kemudian setelah melihat kelakuan bapaknya itu, Abdullah dan Mu'az berpikir bagaimana caranya agar bapakku itu meninggalkan aktivitas penyembahan berhala. Nah, akhirnya dibuatlah strategi. Nah ini nih, nanti belajar kuncinya. Strategi ini kemudian dilakukanlah. Abdullah itu dikotorilah berhalanya, dikotori, dikasih kotoran, dikasih bangkai dan seterusnya. Nah setelah itu Abdullah dan Mu'az itu bersembunyi di belakang pintu rumah. Datanglah bapaknya ya dari luar, masuk ke rumah, kemudian marah besar. Siapa yang berani merusak Tuhanku? Nah, setelah itu dia marah-marah. Setelah marah-marah dia bersihkan ya kotoran yang menempel di berhalanya itu. Nama berhalanya Hubal. Nah kemudian setelah dibersihkan, Amr bin Jam'uh berdiskusi dengan berhala itu. Wahai Tuhan, kata Amr bin Jam'uh, kenapa engkau tidak melawan? Padahal engkau punya segalanya. Kalau engkau diam, akan aku beri pedang. Nah setelah itu Amr bin Jam'uh ngasih pedang tuh di lehernya berhala Hubal itu. Akhirnya kemudian hari berganti besok dibersihkan lagi ya, biasa aktivitasnya Amr bin Jam'uh. Nah setelah itu Amr bin Jam'uh keluar lagi hari kedua itu. Nah Abdullah mengintai setelah bapaknya pergi, kemudian dia lumurin lagi kotoran-kotoran itu di badannya berhala tadi. Nah setelah itu bersembunyi lagi, bapaknya yang kedua marah lagi. Siapa yang berani merusak, mengotori Tuhanku ini? Nah setelah itu dibersihkan lagi. Akhirnya diskusi terjadi antara Amr bin Jam'uh dan berhala itu. Tuhan, kenapa engkau tidak mau melawan? Aku sudah beri engkau pedang, aku sudah membersihkanmu. Kenapa engkau tidak melawan? Ada yang menzolimimu. Bersihin lagi. Tapi Amr bin Jam'uh belum sadar bahwa aktivitas yang dilakukan tetap salah. Nah, hari berganti, hari ketiga Abdullah, anaknya Amr bin Jam'uh ini, tidak kehabisan akal, justru semakin kesal. Akhirnya cari strategi yang paling pas, paling jitu, bagaimana membuat bapaknya itu sadar bahwa aktivitas yang dia lakukan itu salah. Akhirnya Abdullah ini bukan hanya mengotori, tapi melempar
berhala itu jatuh. Di belakang rumahnya ada ada bangkai anjing. Udah kena kotoran, bangkai anjing. Nah, hari ketiga itu Abdullah seperti biasa bersembunyi. Kemudian bapaknya balik lagi ke rumahnya. Setelah bapaknya balik ke rumahnya, Masya Allah, marahnya, wah, Pol, siapa yang berani membuang Tuhanku, mengotori Tuhanku? Kemudian setelah itu datanglah rombongan Ansor. Karena teriakannya keras sekali, Amr bin Jam'u datang sekelompok orang masuk ke rumahnya. Ada apa wahai Amr bin Jam'u? Ini Tuhanku masuk ke dalam bangkai kotoran. Kenapa dia tidak bisa membela diri? Nah, kamu bisa menjawabnya. Mana bisa Tuhan itu diam. Harusnya Tuhan itu melawan. Ini Tuhan terzolimi sendiri. Kenapa? Karena kamu itu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan kekuatan apapun terhadap dirimu. Nah, baru setelah itu keluarlah Abdullah, ya, anaknya, dan Muaz. Ayahandaku, aku menjebakmu dalam lubang kebaikan. Segeralah taubat, ambillah jalan Islam, ambillah keimanan. Sesungguhnya akal kita ini adalah paling dekat dengan agama Islam, paling dekat dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu, hari itu pula, Amr bin Jam'u sadar dan kemudian hijrah menjadi seorang mu'allaf. Artinya diambil dari kisah itu, ketika kita mau menasihati keluarga kita, menasihati orang tua kita, menasihati adik dan kakak kita, maka kita harus dengan strategi. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa langsung menyampaikan dengan frontal. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tahu aib kita dan kita tahu aib mereka. Ya, saya di hadapan mereka, orang yang mau kita dakwahkan justru tidak akan sampai. Kadang-kadang harus dengan cara yang lebih soft, ya, dengan strategi. Sama halnya dengan ketika kita meminta restu kepada orang tua kita, kepada calon mertua kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana orang tua kita, ya, tercerahkan, kemudian tidak merasa digurui, seperti itu, menarik tali dengan sangat lembut itu. Karena kita khawatir kalau kita tarik dengan kencang dia putus. Nah, oleh karena itu teman-teman Allah, cara terbaik untuk memberikan pemahaman terhadap orang tua atau calon mertua kita adalah dengan strategi, di luar dari melayakan diri tadi, ya, pada video sebelumnya. Oke, jadi intinya bagaimana kita bukan menjebak, ya, memberikan satu teknik yang tidak frontal tapi soft kepada calon mertua kita dan juga calon orang tua kita sekaligus calon mertua kita. Jadi itu tipsnya. Ingat strategi, jangan sampai emosi atau kebawa ataupun kepancing emosi itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.